ajak orang lain kepada Allah. Ya, walaupun bukan ulama, asal sudah memiliki hidayah, memiliki ilmu walaupun sedikit, walaupun satu masalah, dengan syarat ini kita terima dari ulama, sudah jelas diadvis kebenarannya, tidak ada kekeliruan, sampaikan lagi kepada yang lain. Dan beliau sudah menjelaskan bahwasanya sudah merupakan kehendak Allah, takdir Allah, bahwa agama Allah ini akan zahir terus sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Tidak akan kosong muka bumi ini daripada Islam dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan sampai hari kiamat, kecuali nanti sudah dekat sekali kepada kiamat, nanti akan ada masa dilenyapkan, dimatikan oleh Allah semua orang yang ada imannya di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Sehingga tidak ada orang yang beriman yang menyaksikan dan merasakan getirnya hari kiamat, ya. Tidak ada. Yang tersisa nanti kafir semuanya yang tersisa. Nah, sebelum masa itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, hatta ya'tiya amrullah. Nah, itu akan terus diwujudkan oleh Allah, didhahirkan oleh Allah. Islam ini akan didhahirkan oleh Allah, dan tidak akan lenyap, tidak akan lenyap. Walaupun ada masa terjadi kebongkaran lahir, terjadi gerakan-gerakan pengkafiran lahir, kafirisasi, tapi tetap Islam ini akan dihadirkan, walaupun lahir pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang melepaskan keimanan orang-orang yang sudah beriman, yang melemahkan keyakinan dan keimanan orang-orang mukmin yang sudah yakin, yang merayu orang-orang yang mukmin, yang muslim, agar meninggalkan kewajiban-kewajibannya, atau yang menggiring orang-orang yang beriman kepada maksiat dengan berbagai cara. Juga walaupun tumbuh pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan Quran dan hadis, dengan memakai dalil Quran dan hadis, namun sebetulnya pemahamannya sudah jauh panggang daripada api. Pemahamannya sudah keluar dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dari sisi keyakinan juga, dari sisi keimanan, dari sisi akidah. Tidak sedikit sekarang terjadi, disebarluaskan melalui internet, disebarluaskan melalui medsos. Apa? Akidah yang baru, yang bertolak belakang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang disebarluaskan. Contoh, mengajarkan kepada umat Islam bahwa Allah itu di aras, zatnya di aras, dan mengajarkan kepada umat Islam
bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, dan mereka menyebut tangan mata itu jarihah. Ya, mereka mengajak kepada umat Islam agar tafwid, mengikuti para salaf, kan? Tapi justru pada hakikatnya mereka itu mentakwil dengan takwil yang mengeluarkan iman mereka dari wilayah iman yang sahih. Keluarkan. Kalau mau tafwid, ya sudah, jangan dimaknai. Yadullah fauqa aydihim, yad Allah, udah, yad Allah yang layak kepada Allah. Ain Allah, a'yun Allah yang layak kepada Allah. Nuzul Allah, yanzilullah, nuzul Allah yang layak kepada Allah. Sudah, selesai. Kalau mau tafwid, Ar-Rahman ala arsy istawa, bahwa Ar-Rahman Allah istawa di arsy. Istawa yang layak kepada Allah, selesai. Itu tafwid. Namun ketika dari satu sisi mengajak tafwid, harus percaya kepada Quran, bahwa dalam Quran Allah berfirman bahwa Allah istawa alal arsy, namun malah ditakwil dengan takwil yang fasidah, batilah, fasid, rusak, batal, dan ini bisa mengeluarkan dia dari wilayah iman. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan mereka membagi tauhid itu menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, dan asma was sifat. Al-Fakir membacanya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak ada dalam ajaran akidah yang diajarkan, yang membagi akidah menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Walaupun ini sebetulnya boleh membagi kepada uluhiyah, rububiyah, asma was sifat, tapi harus benar, harus benar maknanya. Apa makna yang dimaksud dengan uluhiyah, rububiyah? Apa yang dimaksud dengan asma was sifat? Bahwa uluhiyah mereka membagi uluhiyah itu adalah untuk penyembahan kepada Allah. Iyyaka na'budu. Ini uluhiyah. Ini uluhiyah, iyyaka na'budu. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Ini uluhiyah. Lalu mereka memaknai rububiyah, la mu'athir illallah. Tidak ada yang memberi pengaruh, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi madarat, illallah, kecuali Allah. Bagus, bagus. Namun, lalu mereka salah di dalam memaknai selanjutnya. Salah mereka, bahwa mereka menganggap dengan dalil ayat bahwa orang-orang kafir disebutkan di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan bumi dan langit, mereka pasti menjawab Allah. Mereka pasti menjawab Allah. Nah, mereka menganggap bahwa mereka ini katanya bertauhid, tapi dari sisi uluhiyah. Dari sisi rububiyah mereka tidak. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala, karena mereka menyembah itu, karena mereka menganggap bahwa itu memberikan pengaruh dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Ini yang sudah dibaca oleh Al-Fatih. Pernah lihat satu waktu ziarah ke Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, lalu ustadznya, syekhnya di masjid tersebut memberikan kitab itu. Lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa? Mereka salahnya menuding siapapun yang bertawassul dengan selain Allah, hatta dengan Nabi, hatta dengan wali,
maka itu mereka tidak punya tauhid rububiyah. Karena mereka menganggap bahwa yang bertawassul meyakini bahwa wali tersebut punya taksir, bisa berpengaruh, memberikan manfaat katanya. Maka ini masih kafir, ini musyrik. Walaupun menyembah Allah tauhid uluhiyah katanya ini punya, tapi tauhid rububiyah masih musyrik katanya. Ini gara-gara ini nih, gara-gara ini. Siapa yang menyebarluaskan paham ini? Ya, ini nggak bisa disebut akidah. Cuma diakidahkan oleh mereka. Ini tidak disebut akidah yang sahihah, tapi ini akidah yang fasidah. Akan berbentrokan dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Ini terjadi. Mereka yang memunculkan adalah kaum Wahabiyah dan para ulama di muka bumi ini, ulama-ulama besar sekarang berbicara semua lewat medsos. Di berbagai negara berbicara, ulama ahli sunnah wal jamaah mengklarifikasi bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, itu akidah yang fasidah batilah. Kan? Bahkan hakikat syirik ada di mereka. Ketika mereka menuding orang yang meminta tolong kepada selain Allah, kepada Nabi, kepada wali, ya, mereka membagi. Kalau minta tolong kepada Nabi, Nabinya masih hidup, itu la syirka fihi, tidak ada musyrik. Sahabat, karena sahabat minta tolong. Ada hadis ya, ya Nabi Allah, ya Nabi Ar-Rahmah, kan? Minta tolong kepada Nabi. Ya. Tapi kalau minta tolong kepada Nabi, Nabinya sudah wafat, ini musyrik. Ya. Padahal tidak ada dalilnya la Quran wala hadis, wala sepotong-potong aja. Ya. Yang memutuskan atau yang menghukumi bahwasanya ya, minta tolong kepada yang hidup boleh, minta tolong kepada yang sudah wafat musyrik, tidak ada. Dan tidak ada juga